Batu lari bawa baju Nabi Musa sedang mandi. Batu pun dipukul hingga berbekas. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah laki-laki mandi bersama dengan para laki-laki dalam keadaan tidak memakai busana sama sekali? Atau perempuan mandi bersama para perempuan lain juga tidak memakai busana sama sekali dan tanpa tutup penghalang? Jika tidak boleh, maka bagaimanakah dengan kisah Nabi Musa yang katanya pernah mandi di sungai tanpa memakai busana? Kemudian busananya dibawa lari oleh batu, sehingga orang-orang Bani Israel melihat aurat Nabi Musa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mandi bersama antara laki-laki atau antara perempuan dalam satu tempat pemandian itu boleh dengan syarat tidak saling membuka aurat atau tidak saling memandang kepada aurat temannya. Jika saling membuka aurat atau saling memandang aurat, maka hukumnya tidak boleh alias haram. Sebab memandang auratnya bukan sebab tidak memakai busananya. Walaupun tidak memakai busana, asalkan tidak saling memandang aurat maka juga boleh. Karena tidak saling memandang aurat, yang saling misalnya satunya menghadap selatan, satunya menghadap ke utara misalnya. Yang jadi masalah adalah saling memandang auratnya itu. Aurat dalam hal ini adalah area kemaluan, ma baina surrati wa rukbataini, di antara pusat dan lutut, kedua lutut. Sedangkan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam mandi tidak memakai busana itu adalah bukti dari Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel bahwa Nabi Musa adalah lelaki normal, bukan adar, tidak seperti tuduhan mereka. Adapun tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahwa beliau pernah mandi di sungai dalam keadaan tidak menggunakan busana, maka kisahnya diabadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahih beliau, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mari kita baca redaksi matan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil yaghtasiluna uratan. Ada oleh Bani Israel yaghtasiluna, yaitu mandi oleh mereka Bani Israel, uratan dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan busana sama sekali. Yang duru ba'dhum ila ba'din, melihat oleh sebagian mereka ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi mereka ini Bani Israel kalau mandi di sungai bareng-bareng tidak menggunakan baju sama sekali, tidak menggunakan busana sama sekali. Sehingga sebagian mereka bisa melihat aurat pada sebagian yang lainnya. Wa kana Musa alaihissalatu wassalam yaghtasilu wahdahu. Dan ada oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yaghtasilu, yaitu mandi oleh Nabi Musa wahdahu, dalam keadaan sendirian. Jadi Nabi Musa kalau mandi ya sendirian. Faqalu, lalu berkata oleh mereka Bani Israel, apa kata mereka Bani Israel? Wallahi ma yamna'u Musa ay yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, tidak menghalangi, tidak mencegah Musa oleh Musa ay yaghtasila, pada sekiranya mandi oleh Musa ma'ana, beserta kita, bareng-bareng dengan kita, illa annahu adar, melainkan atau kecuali sesungguhnya dia Musa adar, yaitu lelaki adar. Lah ini para ulama berbeda pendapat masalah makna adar. Ada yang mengatakan dia punya penyakit baros, penyakit kulit, kusta. Ada yang mengatakan dia belang-belang, ada yang mengatakan adar itu anunya besar,
ada yang mengatakan anunya kecil dan seterusnya. Jadi adar. Bani Israel ini memang ya sebegitulah. Nabi Allah Musa kan mandinya sendirian. Kemudian tidak pernah mandi bareng sama mereka. Kemudian Bani Israel menyebarkan isu Musa tidak mau mandi bersama-sama dengan kita itu karena Musa adar begitu. Fadhhaba marratan yaghtasilu. Lalu pergilah oleh Nabi Musa suatu kali yaghtasilu, mandi oleh Nabi Musa. Fawadha'a thawbahu ala hajarin. Lalu meletakkan oleh Nabi Musa thawbahu pada bajunya, pakaiannya, ala hajarin, di atas sebongkah batu. Fafarra al-hajaru bi thawbihi. Lalu larilah al-hajaru oleh batu bi thawbihi, dengan membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisahnya ada batu. Batu itu kan benda mati, tetapi ada batu yang lari. Batu berlari membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Fa kharaja Musa, lalu keluarlah oleh Nabi Musa fi ithrihi, mengikuti di belakangnya, membuntuti batu yang lari itu. Yaqulu thawbi ya hajaru, thawbi ya hajaru. Nabi Allah Musa berkata, bajuku wahai batu, bajuku, bajuku wahai batu, jangan kau lari. Hatta nadrat banu Israila ila Musa, sehingga melihatlah atau memandanglah oleh Bani Israel ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqalu, lalu berkata oleh mereka Bani Israel, wallahi ma bi Musa min ba'sin. Demi Allah, tidaklah ada sesuatu pada Nabi Musa min ba'sin, dari suatu celak atau aib atau cacat. Jadi Nabi Musa ternyata lelaki normal, sehat, tidak seperti yang dituduhkan mereka. Wa akhadha thawbahu, dan mengambillah Nabi Musa thawbahu, pada bajunya. Fatafiqa, lalu menjadilah oleh Nabi Musa bil hajari, pada batu, dorban, dengan suatu pukulan. Faqala Abu Hurairah, lalu berkatalah oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, wallahi innahu lanadabun bil hajari. Demi Allah, sesungguhnya itu adalah suatu penyesalan bil hajari, pada batu. Sitatun, 6, au sab'atun, atau 7 dorban, berupa pukulannya, bil hajari, pada batu. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja, telah mengeluarkan hu, pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 278, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 339. Jadi jelas bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam yang mandi tatkala itu tetap sendirian. Nabi Allah mandi sendirian. Kemudian beliau meletakkan bajunya di atas sebongkah batu. Ternyata dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, batu itu lari membawa bajunya Nabi Musa. Coba bayangkan, ada benda mati seperti batu itu lari membawa baju. Kemudian karena Nabi Allah Musa mengikuti, membuntuti baju yang dibawa oleh batu itu, ya, maka Bani Israel melihatlah kepada auratnya Nabi Musa. Jadi aurat Nabi Musa dilihat oleh Bani Israel itu karena darurat, tidak suatu kesengajaan oleh Nabi Musa. Ini adalah sebagai bukti dari Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada Bani Israel bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah lelaki normal, sehat, tidak seperti yang telah mereka tuduhkan. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.